Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Ada sebuah berita yang menurut saya sangat sedih sekali ya. Bikin sedih. Rumah penghafal Al-Quran di Makassar ditembok anggota DPRD. Pertanyaannya, dia ini wakil rakyat katanya. Wakil yang mana gitu loh ya. Artinya ini menjadi pertanyaan penting sebenarnya. Kenapa tidak ada jalan dialog, tidak ada tiba-tiba ditutup tembok. Nah, ini yang harus dipahami ya. Kenapa harus seperti itu ya? Pintu belakang rumah penghafal Al-Quran Takfid, rumah Takfidnya ditutup tembok oleh tetangga sendiri. Tetangga sendiri nih guys. Terungkap bahwa rumah Takfid itu ditembok anggota DPRD Pangkep, Sulawesi Selatan ya. Pak Amiruddin, anggota DPRD Pangkep, dia tiap hari Sabtu Minggu datang ke rumahnya, kata Ketua RW 5 Kelurahan Masale, Makassar, Abdul Aziz saat ditemui di lokasi Jumat 23 Juli 2021. Rumah Tafid yang ditembak itu bernama Nurul Jihad dan berada di Jalan Ance Dengoyo, LR 5, RT RW 5, Kelurahan Masale, Makassar. Pintu belakang rumah Tafid ini ditembak pada Kamis ya, 22 Juli kemarin. Ya. Berdasarkan penelusuran, Amiruddin tercatat sebagai anggota DPRD Pangkep dari Partai Amanat Nasional. Sementara itu, Camat Masale Tahir Daeng Ngali mengatakan dua bangunan terdampak pembangunan tembok yaitu rumah Tahfidz dan rumah warga lainnya. Tahir menegaskan jalan yang dipakai di wilayah penembokan itu adalah fasilitas umum, FASUM, ya, dan telah memberikan surat peringatan kepada pemilik rumah agar membongkar penembokan tersebut. Karena jalan saya kasih surat peringatan melalui ketua RW agar dibongkar. Nah, kenapa sih? Kita lihat duduk perkaranya atau sebab-sebabnya kenapa rumah Tahfidz itu ditembok. Akses jalan ke rumah penghafal Al-Quran atau rumah tahfidz ditembok warga bernama Amiruddin. Ya, sebabnya Amiruddin kesal mendengar anak-anak mengaji yang dinilainya membuat ribut. Ya, ya mungkin Sabtu Minggu dia ada di Makassar pengen istirahat, ya mungkin seperti itu. Terus tahfidznya ini ributnya, namanya anak tahfidz itu kan ya dengan menghafal Quran ya. Ya memang ya namanya dengan suara keras namanya juga tahfidz gitu kan. Apakah dengan ditembok itu kemudian suaranya tidak terdengar? Kan tetap terdengar ya. Kecuali temboknya 10 meter. Ya. Rumah Amiruddin bertetangga dengan rumah Takfid Nurul Jihad yang berlokasi di Jalan Ance Dengoyo. Tadi sudah kita sebutkan ya. Saya dengar Takfid dianggap ribut karena mengaji. Ya, ini diungkapkan oleh Ketua RW. Ya, kedua, masalah kebersihan dan bajunya di situ dijemur. Itu yang dia tidak suka dianggap kotor. Ya. Abdul Aziz sempat bertemu dengan anak-anak Tafid untuk mengetahui persoalan yang terjadi. Selain rumah Tafid yang ditembok, pintu rumah warga lainnya tertutup tembok. Sebelum melakukan penembokan, Amiruddin sempat mengirim keluarganya memberitahu rencananya soal penembokan itu. Hal itu tentu langsung ditolak olehnya lantaran harus mendapatkan persetujuan pemilik rumah Tafid dan rumah yang lainnya. Jadi keluarganya sudah datang ke ketua RW ya, tetapi jangan dulu, kita harus tanya ke rumah Tafid sama yang warga di sebelahnya. Apalagi wilayah yang ditembak itu adalah jalan yang masuk kategori fasilitas umum. Berarti kan sudah boleh setiap orang untuk lewat di situ ya. Abdul Aziz mengungkap rumah Tafid ini lebih dulu berdiri daripada rumah milik Amiruddin. Jadi malah justru duluan rumah Tafid ini guys ya. Sementara itu penembok rumah Tafid ini tidak berada di rumah karena bekerja di wilayah Pangkep dan hanya datang setiap akhir pekan atau Sabtu Minggu. Atas pendirian tembok, pihak rumah Tafid dan warga membuat laporan ke Polsek Panakukang ya. Ini sangat disayangkan sekali, seharusnya ya minimal ada dialog lah ya, ada dialog sehingga kalau ada dialog ya itu tidak perlu terjadi sebenarnya, itu tidak perlu terjadi karena bagaimanapun juga ya ini bisa didialogkan, apalagi seorang anggota DPRD ya seharusnya memberikan contoh yang baik untuk masyarakat ya. Dan bagaimanapun juga ya, apakah dengan adanya penembokan ini kemudian suara ributnya hilang? Kan tidak juga ya. Ya, memang kalau ada kurang fasilitas ya jemuran ya tolong dibantu lah, jangan malah ditembok gitu, tolong dibantu agar tidak terlihat kumuh, tidak terlihat kotor dan jorok ya. Pada intinya adalah rumah yang mana mereka para santri-santri ini menghafal Al-Quran ya. Menghafal Al-Quran, ya Allah, sungguh mulia sekali. Tapi kemudian ditutup tembok ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya.
Eh, sedangkan alasannya ya sangat tidak logis lah menurut saya ya, sangat tidak logis. Ini sebenarnya harus dikedepankan dialog, jangan kemudian buru-buru membangun tembok dan segala macam. Intinya adalah kita hidup bermasyarakat, ya ada pondok atau kalau memang kurang berkenan santri-santrinya atau mengganggu, ya bisa dibicarakan dengan pengurusnya, dengan kiainya, dengan pimpinannya, sehingga itu menjadi hal yang bagus, hal yang bagus. Apalagi ya mohon maaf, rumah tafid ini sudah ada duluan. Ya, kenapa ada orang baru di situ bikin rumah, kemudian nembok. Ini yang sangat disesali. Tapi info selanjutnya bagaimana nanti akan kita update ya para pemirsa. Tapi di sini ya banyak sekali yang menyesalkan hal ini. Ya mulai dari ketua RW, tetangga-tetangga sebelahnya ya. Jangan sampai ini menjadi masalah ya, yang sangat disorot. Padahal ini kan pondok tahfidz Quran. Nah, istilahnya seperti pondok tahfidz Quran untuk menghafal ayat-ayat Allah, ayat-ayat suci yang sungguh itu sangat mulia sekali. Sungguh sangat mulia. Kita harus betul-betul ya kalau bisa malah dibantu, jangan malah dihalang-halangi anak-anak ini untuk menghafal Al-Quran ya, itu ya. Ya, miris saya baca beritanya, loh, kok ada yang kayak gini gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari segala perbuatan baik, segala perbuatan buruk dan selalu termotivasi untuk berbuat baik. Maka kita saling tawasau bil haqi, tawasau bis sabri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.